Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Budidaya ISR. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat, dan ikan-ikan gurame yang teman-teman budidayakan juga dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman budidaya ikan gurame selama 5 tahun ini. Itulah tujuan saya bikin channel YouTube ini, karena saya ingin berbagi apapun yang saya terapkan di kolam ikan gurame, kesalahan yang saya lakukan, keuntungan yang saya peroleh, ukuran kolam yang sesuai untuk budidaya ikan gurame, dan seputaran ilmu budidaya ikan gurame, supaya teman-teman yang mungkin baru mau mulai usaha budidaya ikan gurame atau baru tertarik nih mau usaha budidaya ikan gurame, tahu nih apa yang harus dilakukan sebelum budidaya ikan gurame ya. Sebelum, kemudian perawatannya seperti apa, semuanya saya sharing di sini, baik itu menggunakan video panjang ataupun video pendek ya. Semua saya bagikan. Saya ingin teman-teman yang menyaksikan video ini lebih sukses dari saya budidaya ikan guramenya, karena ya ujung-ujungnya budidaya ikan gurame kita ini adalah keuntungan ya, keuntungan yang kita dapat kemudian bisa kita tabung untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari teman-teman. Memang tidak besar, tapi ya setidaknya ada yang kita kerjakan dan ini bernilai positif teman-teman ya. Kita bisa lebih banyak waktu di rumah, menghilangkan stres dengan pekerjaan utama kita dengan memelihara ikan gurame seperti ini. Tidak banyak ya teman-teman yang bisa saya berikan. Yang penting apapun yang saya lakukan di kolam ikan gurame itu saya sharing di sini. Mudah-mudahan teman-teman bisa menerimanya dengan baik, dan juga mungkin ada kesalahan yang saya lakukan, teman-teman bisa koreksi di kolom komentar. Apapun yang mungkin keliru saya terapkan di kolam ikan gurame saya. Banyak pengalaman yang saya dapat dari budidaya ikan gurame. Yang pertama, kita tidak boleh tebar ikan gurame itu terlalu banyak ya. Jadi terlalu banyak, tebar padat seperti ikan-ikan air tawar lainnya. Kalau setahu saya yang tebar padat itu bisa ikan nila dengan ikan lele teman-teman ya. Dua ikan itu yang setahu saya. Kalau patin itu nggak bisa sama seperti gurame. Nah, dulu di fase awal ya saya memang tebar per kolam itu 100 ekor teman-teman. Jadi ikannya itu besarnya lebih dari setahun. Jadi itu kesalahan saya. Jadi teman-teman harus tebar benih itu sesuai dengan rumusan ya. Per meter persegi itu cuma 20 ekor. Kalau lebih kurang dari 20 ekor kita tebar, misalnya tinggi kolam kita 1 meter, lebar 1 meter, kita tebar 15 ekor atau 13 ekor itu lebih baik teman-teman. Ikannya cepat besar, dengan catatan perawatannya harus baik. Ganti air rutin 1 bulan sekali, pakannya 1 kali pelet misalnya, sisanya pakan alternatif boleh, atau 3 kali seminggu pakan pelet, kemudian sisanya pakan alternatif juga nggak masalah. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini video yang saya ambil ini ketika saya mengambil pakan alternatif di hutan. Nah tujuan saya ngambil ini teman-teman, 3 hari sekali atau 1 minggu sekali itu saya mengurangi pengeluaran uang untuk membeli pakan pelet. Jadi pakan pelet rata-rata kolam saya yang 5 kolam itu sebulannya atau 1 bulannya itu menghabiskan sekitar 13-15 kilo teman-teman peletnya. Kalau saya kasih itu 2 hari sekali. Kalau misalnya saya kasih 3-4 kali seminggu, biasanya sekitar 10 kilo sampai 11 kiloan habis peletnya ya. Karena rata-rata ikan saya yang saya pelihara saat ini itu tidak banyak. Per kolamnya cuman 60 ekor dengan ukuran kolam 3,3 meter, lebarnya 1,5 meter, tinggi airnya 120 cm untuk yang depan 3 kolam. 2 kolam di belakang itu 160 cm teman-teman, dengan ukuran yang sama kolamnya. Jadi teman-teman, untuk pakan alternatif, kalau misalnya tidak ada di tempat teman-teman sekalian, misalnya tempat carinya ya di hutan tidak ada, teman-teman bisa tanam sendiri, tidak ada alasan lagi. Tanam sendiri pakai
pot bunga, polybag, atau tanam langsung di tanah, tanam sebanyak-banyaknya teman-teman. Ya kalau orang-orang bilang ya ngapain tanam tanaman talas banyak-banyak, ya nggak usah dihiraukan, yang penting kita tanam sebanyak-banyaknya supaya ikan gurame kita itu makanannya terjamin teman-teman. Nah selain saya ngambil di hutan ini, saya juga tanam teman-teman di atas kolam, di samping kolam itu sering saya sharing ya, di video panjang ataupun video pendek itu sering saya kasih lihat ya bagaimana tanaman talas saya di atas kolam dan di samping kolam. Nah itulah tujuan channel YouTube ini berdiri ya, saya sharing terus apa yang saya alami, aktivitas saya, supaya teman-teman makin termotivasi, makin semangat. Apalagi kalau kita melihat ya orang yang sama usahanya sama kita, itu pasti kita akan makin semangat ya. Nah selain itu teman-teman ada beberapa cara yang saya terapkan untuk budidaya ikan gurame ini yang mungkin bertentangan dengan orang-orang lain ya. Banyak yang bilang kasih makan ikan gurame lebih banyak dengan pakan alternatif itu ikannya lambat besar, cuma bikin kenyang ya. Tapi ini ada benarnya juga ya. Kalau misalnya penerapannya salah. Kalau saya di sini memang lebih banyak pakan alternatif, akan tetapi tetap saya beri pakan pelet teman-teman. Pakan peletnya itu 3-4 kali dalam seminggu. Bahkan kadang kalau saya mungkin ada kesibukan di kerjaan utama, itu saya setiap hari saya kasih pakan pelet juga ya. Jadi untuk masa panen ikan gurame yang 2 kali dikasih makan pelet, sisanya pakan alternatif, itu bisa dipanen 11-12 bulan. Ada yang paling meleset itu 13 bulan lah. Kalau misalnya kita lebih banyak memberikan pakan alternatif ketimbang pakan pelet, biasanya yang menurut pengalaman saya 13-14 bulan itu bisa dipanen dengan ukuran berat ikan itu 500-600 gram. Dengan catatan lagi, ikan yang kita tebar harus sesuai rumus ya, per meter persegi 20 ekor. Kalau misalnya kita tebar padat, itu pasti lebih dari itu ya, bahkan bisa 2 tahun teman-teman baru bisa dipanen, karena tempat hidup dari ikan gurame itu harus luas. Kemudian masalah ketinggian air kolam ikan gurame ya. Jadi banyak yang beranggapan dan juga banyak juga yang sudah terlanjur ya punya kolam terpal tinggi airnya itu di bawah 1 meter. Nah jadi kalau menurut saya masih bisa budidaya ikan gurame, akan tetapi jumlah tebarnya saja dikurangi. Kalau misalnya per meter persegi itu 20 ekor, kalau tinggi airnya itu 50 cm punya kita, itu tebarnya 10 ekor saja ya. Kalau misalnya di bawah 50 cm menurut saya kurang bagus ya teman-teman, kecuali ikan guramenya kecil ya, untuk pembibitan atau penetasan dari telur itu mungkin bisa. Tapi kalau misalnya untuk pembesaran paling minimal itu 50 cm dan jumlah tebarnya itu sedikit sekali. Kalau misalnya teman-teman mau kolam seperti itu ya tentu saja kolamnya harus luas ya. Minimal ya 5 meter kali 1 meter itu tebarlah sekitar ya 100 ekor lah ya ditebar. Jangan terlalu banyak. Ikutin saja rumusannya. Kalau di bawah 1 meter ketinggian airnya ya kurangi dari 20 ekor. Itu saja teman-teman. Kemudian ketinggian air yang baik untuk budidaya ikan gurame itu paling minimal ya 1 meter lah yang baik ya. Menurut saya itu 1 meter. Kalau lebih tinggi dari itu lebih baik lagi, tapi menyesuaikan ukuran kolam. Jadi ikan gurame ini bentuk tubuhnya dia melebar. Nah, ikan yang bentuk tubuhnya melebar ya, melebar membesar seperti itu ya, itu bagus ketinggian airnya paling minimal 1 meter ya, pertumbuhannya optimal dan juga kita merawatnya juga enak teman-teman. Kemudian selanjutnya itu untuk ikan gurame supaya tidak gampang terkena penyakit. Nah ini paling sering dibahas. Yang pertama kita rutin mengganti air 1 bulan sekali. Kemudian pemberian pakannya juga jangan berlebihan, sedikit tapi habis, itu saja teman-teman. Kalau memberi makan pelet itu tidak harus banyak ya, kita hitung biasanya saya per 60 ekor ikan
gurame itu sekali makan itu sekitar ya 1 ons lah teman-teman. 1 ons itu saya kasih sekali makan ya teman-teman. Mungkin ada yang mengira itu sedikit, ya memang prinsip saya lebih baik sedikit, yang penting ikannya tetap makan pelet teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini, sedikit berbagi tentang budidaya ikan gurame. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa dukung terus channel Budidaya ISR dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Budidaya ISR dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.